Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2014. Kisah Kerajaan Al-Hadhar. Ibnu Hisham berkata, telah menuturkan kepada saya Khalad bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi dari Jannat, atau dari sebagian ulama Kufah yang ahli tentang silsilah keturunan, sesungguhnya telah disebutkan bahwa sesungguhnya An-Nu'man bin Munzir termasuk keturunan Satirun Raja Al-Hadhar. Adapun Al-Hadhar adalah benteng yang sangat besar, laksana sebuah kota. Dia berada di pinggiran sungai Euphrat. Inilah yang disebutkan oleh Adi bin Zaid dalam syairnya. Orang-orang Hadhar membangunnya di pinggiran sungai Dajlah dan Habur. Dia dilapisi marmer dan dihiasi dengan ceat dari gipsum, di mana burung-burung nyaman bersarang di atapnya. Namun, kematian tidak takut akan benteng itu. Kerajaannya lenyap dan gerbangnya ditinggalkan. Ibnu Hisham berkata, ini adalah syair miliknya. Adapun apa yang disebutkan oleh Abu Duat Al-Yadi adalah sebagai berikut. Kulihat maut bergerak pada Al-Hadhar, pada Satirun, sang penguasa. Inilah syair miliknya. Disebutkan bahwa syair ini adalah milik Khalaf Al-Ahmar, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa ini adalah karya Hamad, seorang pembacanya. Kisra Sabur Zul Aktaf menyerang Satirun, Raja Al-Hadhar. Dia menepungnya selama 2 tahun. Suatu hari, anak perempuan Satirun melihat ke arah benteng, dan matanya melihat Sabur yang sedang mengenakan pakaian dari bahan sutera. Di atas kepalanya bertengger mahkota yang dibuat dari emas dan bertaburkan batu manikam, topaz, rubi, dan mutiara. Sabur adalah sosok lelaki yang ganteng. Secara rahasia, dia mengirimkan seseorang kepada Sabur dengan mengatakan, apakah engkau akan menikahiku jika aku bukakan padamu pintu Al-Hadhar? Maka dia menjawab, ya. Tak kala hari menjelang malam, Satirun minum minuman keras hingga mabuk. Dia tidak pernah tidur malam kecuali dalam keadaan mabuk. Maka dia mengambil kunci-kunci Al-Hadhar dari bawah kepalanya. Lalu, dia mengirimkan kunci-kunci itu melalui seorang mantan budak yang telah dimerdekakan kepada Sabur. Sabur pun membuka pintu dan dia pun masuk, membunuh Satirun, lalu menyerahkan Al-Hadhar kepada tentara dengan melakukan tindakan yang di luar batas dan memporak-porandakannya. Sementara itu, dia membawa anak putri Satirun yang kemudian menikahinya. Tak kala waktu tidur tiba, dia bolak-balik di atas kasurnya dan tidak bisa tidur. Maka Sabur pun mengambil lilin penerang dan memeriksa kasurnya, dan ternyata dia menemukan sebuah batang pohon kecil dengan warna terang. Maka Sabur pun bertanya, apakah ini yang membuatmu tidak bisa tidur malam? Dia berkata, ya. Sabur bertanya kembali, apa yang ayahmu lakukan padamu? Dia menjawab, dia menghamparkan kasur dari brokat, memberi baju dari sutera, memberiku makan dari sumsum, dan memberikan minuman dari anggur. Sabur berkata, jika yang kau balaskan kepada ayahmu adalah dengan cara sekarang ini, sebentar lagi engkau akan lebih cepat mengkhianatiku. Dia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk mengikat rambut wanita itu pada ekor kuda. Kuda itu kemudian berlari kencang sehingga membuat wanita itu meninggal. Mengenai hal ini, Asya bin Qais berkata, tidakkah kau melihat Al-Hadhar bergelimangan nikmat? Namun, apakah nikmat-nikmat itu abadi adanya? Sabur menempatkan pasukannya 2 tahun lamanya, dengan menghantamkan kapak-kapaknya. Tak kala dia berdoa pada Tuhannya, dia mengabulkannya tanpa disertai dendam membara. Baik-baik syair di atas adalah karya tangannya. Adi bin Zaid berkata, orang-orang Hadhar itu tertimpa musibah besar, dari atasnya yang menimpa pundak-pundaknya. Seorang gadis yang tidak melindungi ayahnya, pada saat itu di mana dia telah menghilangkan pelindungnya, karena dia telah memberi minum ayahnya dengan arak murni. Namun, adakah orang yang minum menjadi linglung? Dia serahkan keluarganya di malam itu, dengan mengira bahwa raja akan mempersunting dirinya. Sayang, masih mengantin tatkala subuh menjelang. Yang ada adalah aliran darah menggena. Al-Hadhar telah dihancurkan dan diporak-porandakan. Gantungan-gantungan pakaiannya dibakar musnah.